Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Saya Erlan Saputra melaporkan. Jadi pada pagi hari ini saya sedang berada di sawah milik petani Tribuners. Jadi melihat langsung para petani yang masih pagi-pagi sekali, tapi sudah berada di tengah-tengah sawah untuk menggarap sawahnya ini Tribuners. Tadi tepatnya saya berada di Kabupaten Nrekang, sedang melihat langsung aktivitas dari para petani-petani di lahan sawahnya. Sekarang ini sudah pukul 8:22 Tribuners, dan di daerah ini masih terbilang bahwa daerahnya cukup masih dingin pada jam begini, pagi begini, tapi dari petani itu menggarap sawahnya dari pagi-pagi sekali Tribuners. Nah, seperti yang terlihat di depan layar, salah seorang petani itu menggarap sawahnya itu menggunakan menggunakan traktor ya. Jadi seperti inilah cara pemakaian traktor menggunakan mesin traktor. Di Kabupaten Nrekang sendiri itu sedang musim hujan Tribuners. Jadi para petani itu memanfaatkan musim hujan ini untuk mulai menggarap sawahnya. Seperti di depan layar, bahwasanya para petani itu biasanya menggarap sawah itu satu kali dalam setahun, tergantung dari musim hujan. Kalau musim hujan ya para petani memulai kerja di lahan sawahnya, kecuali kalau musim kemarau Tribuners, karena memang di sini para petani bergantung pada cuaca atau musim hujan Tribuners, karena mengingat pada saat musim kemarau itu para petani itu kesulitan mendapatkan air. Jadi air ini bersumber langsung dari pegunungan, dan kalau musim kemarau pun irigasinya itu mengalami kekeringan. Aduh, siapa lagi nelpon ini?
Tribuners, di tempat saya berada ini pemandangannya cukup bagus Tribuners. Selain kita bisa melihat langsung sawah, ternyata kita juga bisa disuguhkan dengan keindahan pegunungan-pegunungan yang mengelilingi sawah ini Tribuners. Bisa kita lihat di daerah sini juga ada tempat atau pemukiman warga, rumah-rumah warga yang begitu nampak. Kemudian gunung-gunung juga itu nampak jelas. Di sini juga ada pohon kelapa Tribuners. Nah, yang di depan saya ini yang warna hijau ini adalah benih padi yang nantinya akan ditanam ketika sudah waktunya ya. Biasanya ini benih padi itu ditanam pada usia 25 hari ya. Dan di Kabupaten Ngendrekang sendiri itu biasanya kalau petani itu kalau musim penanam itu masih bergotong royong Tribuners. Tidak seperti daerah lain. Kalau di daerah lain itu biasanya yang saya dapat ya, para petani sendiri, utamanya yang pemiliknya itu dia sendiri yang menanam padinya tanpa bantuan orang lain. Tapi kalau di Kabupaten Ngendrekang sendiri itu budaya gotong royong itu sangat kental sekali Tribuners. Jadi mereka saling bahu membahu atau bantu membantu untuk menanam padi. Dan di sini juga biasanya itu kalau yang saya dapat di daerah lain atau di kabupaten lain, kalau menanam padi itu biasanya perempuan ya. Ada beberapa yang saya temui. Dan kalau di Kabupaten Ngendrekang sendiri itu ya tugas untuk menanam padi itu dilakukan oleh laki-laki. Kemudian untuk perempuan itu tugasnya untuk di dapur untuk menyiapkan bekal atau makanan untuk para petani ini yang menggarap sawahnya gitu kira-kira. Cuaca pada pagi hari ini lumayan bagus Tribuners. Tidak ada tanda-tanda mau turun hujan. Tapi biasanya kalau di Kabupaten Ngendrekang itu kalau pagi itu memang tidak hujan, kecuali kalau pukul 12 sampai malam itu kadang itu langit mulai mendung. Kadang juga langsung turun hujan kayak kemarin itu baru pukul 13.00 hujan sudah melanda Kabupaten Ngendrekang. Tapi hujan ini tentunya akan membawa berkah bagi para petani-petani yang ada di Kabupaten Ngendrekang.
Ya. Oke, kita duduk. Dia Oh iya, Tribuners. Jadi saya mau bercerita sedikit, jelaskan sedikit bahwa di Kabupaten Nrekang itu ada salah satu daerah itu yang penghasil padi ya, penghasil beras ketan, ya beras ketan yang cukup terkenal di Kabupaten Nrekang maupun di kabupaten lain. Desa tepatnya berada di desa Salukanan, yaitu penghasil beras ketan, dan tentunya daerah itu beras ketannya itu sangat diakui kualitasnya, Tribuner. Dan hanya satu daerah saja di Kabupaten Nrekang yang menanam beras ketan di sawah. Itu berada di Kecamatan Malua, Kecamatan Malua. Namun jarak menuju ke sana itu cukup jauh. Mungkin besok atau lusa kalau kita punya waktu, kita akan jalan-jalan ke sana. Kemudian pemandangan di sana juga lebih menarik ketimbang di tempat saya berada saat ini, karena itu berada di atas pegunungan, Tribuners. Oh iya, daerahnya itu tembusan dari Gunung Latimojong ya. Jadi di Kabupaten Nrekang itu adalah daerah yang terletak di dataran tinggi, Tribuners, karena di Gunung Latimojong itu kan daerah gunung yang paling tertinggi di Sulawesi Selatan. Bisa dikatakan bahwa Kabupaten Nrekang ini adalah dataran yang paling tinggi di Pulau Sulawesi Selatan, karena Gunung Latimojong itu terletak di Kabupaten Nrekang sendiri. Oke, Tribuners, cukup sekian laporan dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat hari libur untuk para pekerja, dan selamat hari tani ya. Semoga para petani semakin sejahtera, walaupun saya tadi wawancarai beberapa petani terkait keluh kesahnya di momen peringatan Hari Tani Nasional ini, seperti kenaikan harga BBM yang berdampak pada selain kebutuhan pokok, sembako dan lainnya,
ternyata ini berdampak juga ke para petani, terutama untuk para penggarap sawah ya, yang menggunakan alat berat ketika menggarap sawahnya, seperti traktor itu kan menggunakan solar ya, BBM jenis solar. Dan seperti diketahui bahwa BBM sekarang kan harganya itu resmi sudah dinaikkan oleh pemerintah, dan ini juga tentunya memberatkan bagi para petani. Kemudian seperti pupuk juga itu mengalami kenaikan di kabupaten Nagari, bahkan di seluruh petani yang ada di Indonesia ya pasti merasakan itu Tribuners. Dan kita berharap semoga pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini, terutama para petani-petani ya. Semua keperluan dari para petani itu sangat-sangat dikeluhkan. Nah, itu harapan dari petani, bahwa semoga pemerintah bisa memberi bantuan ya, memberi solusi untuk para petani. Oke, selamat pagi Tribuners, selamat menikmati hari pekan, hari libur, dan jangan lupa sehat selalu, karena besok dimulai lagi ya awal untuk beraktivitas ya. Tapi kalau para petani itu tidak ada kata libur. Dadah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.